si Ngoheru ini, apakah kamu masih hidup? Apakah hidupmu bahagia? Apakah anak istrimu bahagia dengan pekerjaan, dengan penghasilan yang kamu peroleh setiap bulannya? Apakah mereka bahagia punya bapak seperti kamu? Apakah mereka bahagia punya suami seperti kamu? Apakah mereka selalu terpenuhi kebutuhannya? Apakah cicilan dan tunggakan hutang-hutangmu sudah lunas? Semoga kamu hidup dengan damai. Kalau misalnya aku ngajak ketemuan haters gitu kan, jangan nanti fans aku jealous. Dulu aku tuh pernah bilang kalau hate comment itu sebenarnya bisa menjadi bahan bakar sendiri buat aku. Kadang malah sering banget bikin aku ketawa. Tapi aku bersyukur banyak hate comment yang datang di semua postingan aku, karena itu juga termasuk salah satu untuk booster engagement profile sosial media aku. Aku bakal ngajak kalian untuk baca-baca hate comment yang ada di platform media sosial aku. Mungkin aku akan ambil dari Instagram. Untuk saat ini kita mencoba untuk face the reality atau ya menghadapi realita. Kemudian aku bakal ngasih tahu apakah komentar-komentar ini bisa menyakitiku atau menjahatiku, dan mari coba kita lihat komentarnya. Oke. Udah jelek, minimal good attitude, hehehe. Itu komentar dari Arjunma Aditya. Hai Arjun. Sebenarnya komentar kamu tidak merasa atau tidak membuat aku gimana-gimana, dan aku tidak pernah terganggu. Cuma ini karena ide konten yang aku harus menanggapi hate comment. Ya walaupun aku lebih fokus kepada komen-komen yang sudah support atau mendukung semua konten-konten aku, tapi aku juga appreciate kepada hate comment yang datang karena kalian sudah meluangkan waktu, hatersku. Terima kasih. Oke, Arjun. Sebenarnya pas pertama kali baca komen kayak gini di notifikasi handphone, jujur aja sebenarnya nggak ada sih kayak reaksi atau overreacting atau kayak aku sedih atau harus sampai ngebanting handphone karena kesel gara-gara komentar ini. Nggak, no. Untuk kalian yang berasumsi atau berpikir sama dengan si Arjun ini, ketahuilah bahwasannya ketika kalian menilai kepribadian seorang hanya dari apa yang mereka tampilkan, itu salah besar. Tapi itu bukan salah kalian sebenarnya. Itu adalah konsekuensi atau resiko yang aku terima dan aku siap hadapi ketika aku mendapat hate comment semacam ini. Menurutku, orang yang ngetik hate comment atau hate kasar yang ada di platform media sosialku, apalagi di sosial media orang-orang lain di luar sana yang mungkin juga influencer atau artis bahkan atau content creator juga, itu sebenarnya mereka itu punya luka atau mungkin sakit hati yang mereka simpan yang tidak bisa mereka lampiaskan kepada sekitar mereka. Jadi mungkin dengan cara mengomentari tentang attitude seseorang atau bentuk fisik seseorang dengan kata-kata yang kasar, mungkin itu adalah cara mereka untuk melampiaskan apa yang mereka rasakan pada saat itu. Atau mungkin mereka sebenarnya lebih jelek daripada saya. Tapi nanti kalian bisa cek, itu namanya Arjunma Aditya, jangan sampai dia deaktif ya. Kalau misalnya saya bisa balas jahat mungkin bisa, tapi ya enggak lah ya. Sudah cukup. Biarkan dia berkreasi dan biarkan dia mampir di komentar section postingan saya. Itu akan mengangkat engagement saya pastinya. Dan
aku tuh bingung kenapa netizen sekarang itu merasa punya hak untuk ngatur atau untuk menentukan hidup orang lain yang mereka ikutin di sosial media dengan alih-alih aku kan nge-follow kamu karena bla bla bla, harusnya kamu gini. Oke. Untuk saya pribadi dari dulu bersosial media saya tidak pernah memikirkan omongan apalagi komentar orang terhadap saya. Saya hanya fokus kepada orang-orang yang support saya hanya fokus kepada orang-orang yang memberikan komentar positif. Ya, walaupun dari segitu banyak komentar positif pasti ada aja komentar negatif dan itu wajar, menurut saya tidak terlalu mengusik kehidupan bersosial media saya. Jadi ya, ignorance. Selain Arjun ada juga ini Habiarta Putra, dan ternyata ketika aku cek profilnya dia masih bocah, wajar. Jelek ternyata, pantas pamer tubuh biar menarik. Oke, Habiarta Putra, mungkin saya tidak masuk standar kecantikan orang pada umumnya, atau mungkin saya tidak masuk ke dalam standar kecantikan yang kamu puja-puja. Dan ketika aku melihat profil kamu, ternyata kamu nggak ganteng, nggak punya duit, dan masih anak-anak. Jadi ya udah, aku tidak mau terlalu banyak berkomentar. Dan terima kasih untuk kesempatan. Berapa kata itu yang dia ketik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kata yang ada di comment section ditambah dengan emot, berarti dia effort untuk mengomentari postingan saya. Terima kasih sebelumnya. Tapi ya udahlah, namanya anak-anak ya kan, anak kecil yang mungkin itu termasuk Gen Z yang cuma bisa mengomentari soal penampilan, fisik, appearance, dan ya it's okay. Kali ini aku mau ngomongin soal berdasarkan komen-komen, hate comment yang ada di postingan aku. Mungkin itu juga bisa jadi refleksi diri aku. Mungkin itu juga bisa aja mereka itu sebenarnya bukan sengaja untuk ngejudge atau membenci atau hate kepada apa yang aku tampilkan. Mungkin bisa aja itu sebagai refleksi atau sebagai cerminan atau sebagai kayak pemberitahuan, warning dari mereka kepadaku untuk kamu itu nggak seharusnya berperilaku seperti itu. Mungkin. Atau sebenarnya mereka itu suka tapi pengen dinotis. Bisa jadi. Atau bisa aja mereka cuma mengingatkan bahwasanya untuk tidak membuat konten seperti itu. Ya, it's okay. Tapi sebelum aku masuk pada pembicaraan yang mau aku sampaikan, aku mau lihat satu hate comment lagi yang mungkin untuk sebagian orang bakal ngeblok atau mengomentari atau membalas. Oke, ini dari King Ahmad 57. Username-nya aja udah alay. Sorry, aku harus ngebales ini. Anjir, udah glowing aja nih orang. Modal awal berkarir porno, buka-bukaan anggota tubuh, langsung jadi artis. Kalau saya malu. Kalau saya sih enggak. Kenapa saya harus malu? Yang saya buka kan badan saya, yang saya pamerkan badan saya yang bagus. Ketika saya punya badan bagus, kenapa nggak saya pamer-pamerkan? Sayang dong saya bentuk badan ini capek-capek olahraga, nge-gym, diet, nggak saya pamer-pamerkan. Nggak apa-apa sayang. Dan sebenarnya kan buka-buka baju menjadi bintang porno itu sebenarnya kan batu loncatan saya. Kesel nggak kamu saya balas begitu? Tapi King Ahmad terima kasih loh untuk komen-komennya. Sebenarnya ini juga pengingat saya bahwasanya dari mana saya dulu memulai semua ini, dari mana saya dulu berawal, mungkin bisa dibilang berkarir ya. Dan ternyata benar di tempat di negara mana yang memang menjunjung tinggi nilai moralitas atau agama yang ya pokoknya nilai moral lah, tapi juga terlalu hypocrite. Ketika semua orang merasa bahwasanya saya adalah perusak generasi bangsa dan kayak diumbar-umbar, buka baju apa segala macam. Tapi ya kalian memburu linknya, kalian juga nonton, kalian juga sibuk mencari di mana linknya. Iya kan? Iya kan? Kayak gitu. Ada lagi yang lebih parah sebenarnya. Mungkin ini kayak dari Ngo Heru. Aku yakin dia pasti namanya Heru tapi nggak tahu dia bikin account itu real atau fake account. Oke, kirain sudah meninggal ini betina, semoga cepat mati. Wow, serem sekali Anda. Aku mau nanya dong si Ngo Heru ini, apakah kamu masih hidup? Apakah hidupmu bahagia? Apakah anak istrimu bahagia dengan pekerjaan, dengan penghasilan yang kamu peroleh setiap bulannya?
Apakah mereka bahagia punya bapak seperti kamu? Apakah mereka bahagia punya suami seperti kamu? Apakah mereka selalu terpenuhi kebutuhannya? Apakah cicilan dan tunggakan hutang-hutangmu sudah lunas? Semoga kamu hidup dengan damai. Dan menurut aku tuh, aku nggak pernah ambil pusing ya, karena mereka hanya melihat aku tuh hanya di sosial media atau di layar kaca mereka. Layar handphone mereka. Sebenarnya itu juga konsekuensi yang harus aku terima ketika mendapatkan bullying atau hate comment seperti itu. It's okay, aku nggak bakal menganggap itu adalah teror atau ancaman gitu buat aku, enggak sih. Ini apa ya? Ini komentar postingan apa kalau boleh tahu ya? Sebenarnya ya hate comment seperti ini sebenarnya nggak di tempat aku aja, banyak banget. Cuma mereka, teman-teman aku mungkin akan menjadikan mereka ini konten lelucon. Dan it's okay guys, it's only comment. Mereka juga tidak merugikan kok. Mungkin mereka hanya kayak ingin membuatku lebih kuat. Ingin membuatku lebih strong. Ya, oke. Atau mereka ingin membentukku menjadi seseorang yang tahan banting. Sama lah kayak mungkin kayak ini apa yang aku makan ya, filosofinya kayak mungkin filosofi ubi. Kalian lihat kulit ubi ini pasti kalian berpikir bahwasanya ini itu jelek, ini itu nggak pantas atau nggak layak untuk dimakan, dikonsumsi gitu. Tapi ketika kita coba telan, kita coba kunyah, dia memiliki rasa yang manis, dia memiliki rasa yang atau mengandung banyak serat untuk kita konsumsi begitu. Bahwasanya sama dengan kehidupan sehari-hari atau apalagi kehidupanku pribadi, bahwasanya ketika aku menghadapi bullying atau hate comment yang aku baca, mungkin aku dapat setiap harinya di notifikasi Instagram atau dimanapun sosial mediaku, itu menandakan bahwasanya aku harus lebih dewasa menyikapinya. Apakah aku sumbu pendek yang gampang ke-trigger oleh satu komentar-komentar jahat, atau aku tipe orang yang make it fun, yang membuat ini seperti bercandaan atau kayak ya for fun aja, kalau dikomentarin gitu dibales, dijadiin bahan bercandaan. Jadi ya semua komentar jahat, semua komentar negatif, semua komentar yang nggak suka atau membenci itu bukan semata-mata mereka layangkan begitu saja tanpa adanya triggering atau tanpa adanya pemicu untuk mereka sendiri. Jadi buat aku itu salah satu bentuk mendewasakan aku untuk merespon atau menanggapi komentar-komentar dari orang lain. Terus gimana ya caranya? Gimana caranya aku masih bisa hidup dengan tenang? Simple. Fokus pada apa yang sudah membuatmu bahagia dan fokus dengan apa yang sedang kamu perjuangkan. Fokus kepada orang-orang yang mencintai kamu dan kamu cintai. Fokus dengan apa yang membuatmu happy. Fokus dengan hobi, anything. Yang penting jangan pernah merasa terusik dengan komentar-komentar jahat orang lain di luar sana. Kalau aku dibilang pernah sampai deaktif atau sampai nutup akun sih enggak. Tapi ada cerita yang menarik. Aku pernah punya teman dimana dia itu rajin banget ngebaca komentar-komentar di postingan aku, terlebih ketika ada postingan jahat atau hate comment gitu. Dan temanku ini pernah ngomong bahwasanya kenapa sih mereka tuh jahat banget sama kamu, kan mereka nggak pernah ketemu kamu, kan mereka nggak kenal kamu in personal, kenapa mereka tega bilang seperti itu. Aku cuma jawab ke dia, it's okay, it's fine. Itu adalah resiko menjadi aku. Itu adalah resiko ketika aku posting sesuatu yang mungkin bertabrakan atau berbenturan dengan norma-norma yang mereka anut. Jadi gak apa-apa, itu emang wajar buat aku. Dan aku tidak pernah
terusik atau tidak pernah bahasanya tidak pernah merasa terganggu dengan komentar-komentar seperti itu. Kemudian teman aku menimpali, iya memang kamu tidak terganggu karena kamu sudah terbiasa. Tapi aku merasa sedih, aku merasa kamu tidak seperti apa yang mereka utarakan atau tuliskan. Jadi aku mau nggak mau harus menutup akunku karena aku nggak mau melihat banyak komentar jahat di akun kamu. Si temen aku sampai tutup akun, sedangkan akunya kayak hahaha. Jadi aku sadar bahwasanya ternyata itu bukan mengganggu aku, tapi mungkin mengganggu orang terdekat yang sayang sama aku. Bahwasanya mereka nggak tega ngelihat aku dijahatin dengan kata-kata atau komentar negatif dari netizen. Dan ya aku bilang sama temenku kayak, ya udah nggak apa-apa kalau memang kamu mau nutup akun, it's okay, take your time. Tapi ingat aku di sini baik-baik aja dan terima kasih kamu udah sekhawatir itu sama aku. Terima kasih kamu udah lebih ke sayang ya sama aku, jadi it's okay. Kayak ini kayaknya perlontean dengan hashtag pindah aja dulu. Kalau di Indonesia udah ketangkep. Ini buzzer. Ini buzzer guys. Ini buzzer yang mengarahkan, ingat nggak dulu banyak banget hashtag dibuat sama influencer atau content creator, pindah aja dulu, hashtag pindah aja dulu itu ada lawannya against hashtag itu, nggak tahu dari mana, dari siapa, pokoknya tidak menyetujui bahwasanya anak-anak muda di Indonesia yang berkeputusan untuk pindah ke luar negeri atau ngambil kuliah, pokoknya ngambil sekolah, kerja di luar negeri terus hashtag pindah aja dulu, itu mereka nggak suka ya, jadi ada lawannya. Ini postingan ketika aku lagi jalan-jalan di Thailand sama teman-teman aku, sama sahabat-sahabat aku, yang which is aku make the moment sama mereka, aku membuat konten jalan-jalan, vlog, YouTube, shopping, jajan, ya gitu-gitu. Dan kita lagi liburan, tapi kenapa tiba-tiba diserang kayak ini, kayaknya perlontean dengan hashtag pindah aja dulu. I don't know. Kenapa orang-orang berpikir sejauh itu? Kadang kita tidak pernah terfikiran, tapi orang terfikirkan, dan itu kita nggak pernah punya niat kayak gitu. Kalau aku mau hashtag pindah aja dulu ya udah dari dulu ketika orang menawarkan warga negara asing ya kan. Tapi untuk saat ini kan saya cinta negara saya, Bung. Jadi jangan kaitkan antara profesi dan nasionalisme saya. Jangan diragukan. But it's okay, itu hak kamu untuk berkomentar seperti itu. Ada kok untuk rasa maki-maki atau bales ngehina mereka. Mungkin aku bisa sebagai manusia, aku pernah tinggal di jalanan, aku bisa kayak ngomong yang lebih kasar dari mereka, aku bisa nyumpain mereka. Tapi kayaknya aku memilih untuk diem deh, dan memilih untuk menimpali dengan emoticon ketawa hahaha. Itu karena apa? Karena mungkin aku merasa aku sudah dewasa dalam hal menyikapi cara bersosial media yang bijak. Mungkin kalau kalian lihat sekarang dibilangnya mungkin aku sok bijak karena konten-konten yang aku share itu tidak mencerminkan atau tidak menggambarkan omonganku saat ini. Tapi namanya orang itu kan bisa berubah dan tiap orang tuh berproses. Dan ketika aku memutuskan untuk tidak menimpali atau tidak menanggapi komentar-komentar mereka, itu membuat aku lebih tenang daripada aku harus kepikiran aduh balas apa ya. Aku takut mereka itu sebenarnya punya mental health atau isu sosial atau masalah pribadi yang tidak bisa mereka ceritakan kepada siapapun, jadinya marah-marahnya di sosial media. That's okay, that's fine. Tapi aku juga terima kasih buat kalian, terutama subscriber member aku yang udah join, yang udah support. Aku tidak pernah melupakan kalian dan aku tetap fokus sama kalian. Ini hanya sekedar selingan dimana ternyata aku masih punya hate comment dan punya haters banyak malah ya kan. Kalau misal haters ada di depanku, mungkin kalau dia duduk bareng nih di dapur ini, aku akan masakin dia, aku akan ngajak ngobrol dia dari hati ke hati, aku akan bikinin minuman kesukaan dia, aku akan jamu dan perlakukan mereka dengan baik. Bukan hanya untuk membuktikan omongan mereka itu salah, bukan. Aku hanya ingin bukan mengajarkan ya, bukan sok-sokan ingin mengajarkan, bukan. Aku hanya ingin menyebarkan bahwasanya cinta kasih kepada sesama manusia itu masih ada. Ketika dia membenci orang lain yang tidak pernah mereka temui dan tidak pernah mereka kenal
personal sekalipun, ada kemungkinan mungkin ketika mereka datang di dapurku ini, aku akan masakin dia, mungkin dia masih bisa melihat bahwasanya cinta di aku tuh ada untuk haters. Soalnya ada yang pernah bilang haters itu fans yang tertunda. Aku setuju, mungkin kalau misalnya aku ngajak ketemuan haters gitu kan, jangan nanti fans aku jealous. Udah nggak usah. Jadi ya aku lebih fokus kepada supporter aja. Tips buat orang-orang di luar sana yang mungkin nggak sekuat aku untuk ngadepin hate speech adalah satu, itu sekarang di sosial media, terutama di YouTube ya atau di Instagram, itu ada namanya settingan untuk memblokir kata-kata yang tidak berkenan. Jadi kalian tinggal masukin aja keywordnya itu apa. Misal kalian nggak suka dikatain apa, gendut, nggak usah diizinin. Jadi orang-orang yang ketika mau komen gendut itu nggak akan bisa komentar. Setahu aku di Instagram sudah ada settingan itunya. Kemudian kalau kalian tidak kuat untuk menghadapi hate comment, jangan dibaca lebih dari 3 menit. Kalau kalian baca, oke, habis itu delete. Jadi jangan diulang-ulang dibaca, karena ketika kamu membaca itu lebih dari 2 kali, itu akan masuk ke dalam sistem saraf tubuh. Kayak kamu akan mempertanyakan kredibilitas si komentar hate tadi, kayak oh bener ya, apa bener ya gue begini, apa bener aku kayak gini. Nah itu jangan, itu bahaya sekali. Terus ketiga, saranku make it fun. Ketawain aja gitu kan, ya udah hahaha gitu aja, jadi nggak usah diambil hati. Dan untuk harapannya apa ya, setelah obrolan yang mungkin gak cukup panjang ini, sebenarnya komen jahat itu masih punya power buat ngerusak mood kamu di keseharian ya. Jadi misal kamu baca hate comment itu pagi-pagi ya, pasti kamu akan rusak suasananya untuk menjalani hari itu dari pagi ke malam. Ketika kamu baca itu malam hari, kamu bakal ngerasa kamu akan seperti itu kebawa mimpi, karena sebelum kamu tidur itu bakal masuk ke alam bawah sadar kamu, sehingga kayak kamu mau gak mau kayak mempercayai apa yang mereka omongin atau komentarin. Kemudian semoga dengan kalian yang mungkin menerima hate comment lebih banyak, kita harus sadar kenapa mereka memberi kita hate comment, apa yang kita lakukan. Nah itu apakah kita seorang content creator atau influencer? Kalau iya, itu adalah salah satu konsekuensi atau resiko yang harus kita terima, dan anggap aja itu angin lalu dan gak apa-apa, itu hanya membuat engagement sosial media kamu semakin bertambah dan rame pastinya, ya kan? Apa arti bahagia buat aku sekarang? Apakah ketika bahagia itu ketika semua orang suka atau ketika kita bisa damai? Simple. Pada dasarnya kita atau siapapun itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Ketika kita berusaha menyenangkan semua orang, yang ada kita yang tenggelam. Jadi aku selalu berharap untuk diri aku sendiri, teman-teman aku, atau untuk kalian yang di luar sana yang mungkin pernah menghadapi atau berada di posisi aku, sebaiknya jangan pernah berusaha menyenangkan orang lain. Cukup senangkan dirimu sendiri, cukup bahagiakan dirimu sendiri. Bisa aja kebahagiaan kamu nanti akan memancar dan nular ke orang lain tanpa perlu kamu effort lebih tinggi untuk menyenangkan orang lain. Ya beda lagi kalau misalnya kayak udah berumah tangga ya, itu beda prioritas gitu. Cuma untuk orang-orang yang kayak aku, alangkah lebih baiknya nggak pernah ngikutin omongan netizen atau komentar-komentar yang ada di netizen yang jahat ya, maksudnya yang komentarnya jahat kayak gitu. Jadi ya just focus on yourself, focus on your happiness, focus on your hobby, your career, your lovely person. Jadi ya just fokus untuk diri sendiri dan orang yang kamu cinta dan mencintaimu balik aja. Sebenarnya kita ini nggak cuma bikin konten tentang kebencian, kita ini bikin konten tentang ketenangan. Di tengah dunia digital yang berisik ini, salah satu tempat dapur ini adalah benteng pertahanan kedua aku. Karena apa ya, dapur ini tempat aku untuk berkreasi, untuk tempat aku untuk menyalurkan hobi masak aku, dan mood changing banget atau mood booster banget. Ketika moodku lagi jelek, aku dihadapin dengan dapur kecintaanku ini, jadi ya moodku jadi lebih bagus lagi. Dan dapur ini adalah
saksi di mana konten Nokti Kitchen, konten before after yang ada di Instagram itu kalian lihat. Jadi ya intinya makan masak ya buat aku. Yang terakhir, semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang memang berniat jahat. Dan semoga kita juga tetap bisa bahagia dengan apa yang kita lakukan dan kita usahakan untuk membuat orang yang kita cinta bahagia. Satu pesanku, kalau kita masih mau dianggap sebagai manusia, jangan lupa selalu memanusiakan manusia lainnya. Itu aja dari aku. Terima kasih sudah menonton konten e-reaction ini dan aku berharap kamu juga bisa menonton konten-konten aku lainnya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum berlangganan, kalian bisa berlangganan atau join membership di channel YouTube aku karena akan banyak kesempatan untuk ketemu aku langsung dan aku masakin. So, thank you guys and see you in another content or video. See you, bye-bye!